Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Namaku Dinda, asalku dari Bandung, Jawa Barat. Setelah menikah aku ikut suami ke Jakarta. Aku seorang ibu dengan anak satu. Ini pengalamanku di awal tahun 2005. Kami sekeluarga, aku, suamiku, dan anakku yang saat itu berusia 4 bulan pindah ke Jayapura karena suamiku ditugaskan di sini. Kita tinggal di rumah dinas di komplek kantor yang sepi banget. Hanya ada 4 rumah di situ, itu pun jaraknya berjauhan. Lokasi rumah dinas ini dikelilingi kantor yang kalau malam sepi dan gelap gulita. Singkat cerita, di minggu pertama, kedua dan ketiga semuanya baik-baik saja, belum ada hal-hal yang aneh. Hingga masuk di minggu keempat aku tinggal di rumah dinas ini, aku mulai merasa ada yang ngeliatin. Tapi aku pikir itu hanya perasaanku saja. Jadi, aku nggak mau terlalu mikirin hal itu. Kadang-kadang, kalau pas suamiku dapat giliran dinas malam, aku suka mendengar suara-suara aneh, seperti suara kotak mainan anakku yang dihamburkan, orang sedang mandi di kamar mandi, atau suara tangisan. Tapi, tiap kali aku cari sumbernya, langsung hilang. Jadi, aku tidak mau berpikir yang macam-macam. Biasanya kalau pagi-pagi, di rumah aku hanya berdua dengan anakku, karena suamiku harus bekerja. Seperti ibu muda, kebanyakan hari-hari aku habiskan bermain dengan anakku di rumah. Tentunya setelah semua pekerjaan rumah beres. Alhamdulillah dari awal aku pindah ke rumah ini anakku gak terlalu rewel dan mudah diajak beradaptasi, tapi mungkin karena ada sesuatu di rumah ini waktu itu anakku nangis sampai kejer gitu. Hingga kejadian aku mengalami hal mistis itu dimulai di sini. Suatu hari, kami menjenguk anak teman yang sedang sakit. Berhubung rumahnya dekat, jadi kami memutuskan untuk jalan kaki saja. Kami berangkat sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur dan pulang sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Waktu itu kami melewati jalan yang sepi dan gelap sekali. Sepanjang perjalanan, aku mulai merasa ada yang mengikuti kami dan bawaanku merinding banget waktu itu. Tapi, karena suamiku ngajak ngobrol terus, aku jadi nggak terlalu memikirkannya. Sementara anakku aku gendong. Sampai di rumah, anakku masih belum mau tidur, diajak main dulu sama suamiku. Sementara aku membereskan makan malam kami. Sebelum pergi, kami sempat makan malam dulu, tapi piring dan sisa makanannya belum sempat aku bereskan. Ada yang aneh, semua makananku basi, padahal makanan tersebut baru dimasak sebelum makan malam. Ayah, kok makanannya basi semua? Tanyaku saat aku akan membereskan bekas makanan tadi. Ah, Bunda nggak baca basmalah kali pas nutup makanannya. Lalu, terdengar dengan sangat jelas di telingaku, ada suara perempuan cekikikan. Ayah, oh, teriakku karena ketakutan. Buru-buru suamiku berlari dari arah kamar sambil nanya, "Kenapa, Bun?" Dengan terbata-bata, aku menjelaskan suara yang aku dengar tadi. Baca taus kalau diganggu setan.
Nggak berapa lama setelah itu, anakku nangis-nangis. Serta-merta, aku menggendong anakku. Meski sudah digendong, anakku tetap aja nangis. Aku memberinya ASI, juga nggak mau, bahkan nangisnya semakin keras. Aku bawa masuk ke kamar, sambil digendong-gendong terus. Sesaat kemudian, tangisnya agak reda, jadi aku baringkan dia di tempat tidur. Namun, tiba-tiba nangisnya jadi kejer banget sampai suaranya hilang. Aku panik banget, lalu suamiku yang ambil alih menggendong anakku. Suamiku menggendong anakku sambil baca beberapa surat pendek dan ayatul kursi. Alhamdulillah, anakku jadi tenang dan tertidur kembali. Waktu itu sudah pukul 23.10 waktu Indonesia Timur. Jadi, aku bawa masuk anakku ke kamar, sementara suamiku ngecek semua pintu dan jendela karena kami sudah akan pergi tidur. Setelah mematikan lampu ruang tengah, suamiku langsung masuk kamar dan tidur di samping anakku. Berhubung masih banyak pekerjaan, di kamar aku sibuk melipat baju-baju yang habis dijemur tadi siang. Tiba-tiba suamiku teriak kenceng seraya duduk dari tidurnya, "Allahu Akbar." Setelah itu, dia berulang kali istighfar. Aku tahu, pasti dia baru saja mimpi buruk, jadi aku nggak buru-buru bertanya. "Bunda, ayah mimpi ada kuntilanak masuk ke kamar kita." Dia langsung dudukin ayah, rambutnya kerasa sekali. Ayah pikir cuma mimpi, tapi ayah bisa lihat bunda lagi asyik melipat baju-baju. Suamiku menjelaskan, aku hanya bengong saja nggak tahu mau ngomong apa. Mendadak dari ruang tengah kedengeran ada yang pencet-pencet piano mainan anakku. Memang di ruang tengah itu mainannya anakku, jadi semua mainannya disimpan di sana. Sedetik kemudian, terdengar bunyi mainan diobrak-abrik. Ada bunyi musikal play yang muter sambil bunyi. Pokoknya di ruang tengah ribut banget. Dan yang paling horor, boneka jerapah besar bunyi ngik, ngik, ngik. Itu tandanya boneka tersebut ada yang menaikinya. Lalu, disusul suara "I love you". Dan itu artinya, leher boneka jerapah ada yang meluk. Bunyi tersebut berulang hingga 3 kali, sambil sesekali kedengeran suara perempuan cekikikan. Ya Allah, buku kuduku merinding dan aku langsung memeluk lengan suamiku. Alhamdulillah, anakku nggak terbangun. Lalu, suamiku mengambil kursi, naik ke atas kursinya, dan mengintip ruang tengah lewat lubang ventilasi yang di atas pintu. Sontak saja dia langsung qomat kamit baca ta'awuz, terus turun dari kursi. Kemudian, suamiku membuka pintu kamar. Dan jerineng, aku nggak berani buka mata. Namun, aku sempat melihat ada putih-putih kumal duduk di atas boneka jerapah. Aku sampai kebolak-balik baca ayat kursi. Suamiku memberanikan diri membentak dia. "Uruj ya aduwoloh, uruj ya aduwoloh, uruj ya aduwoloh." Artinya, pergi kau musuh Allah. Bun, dia malah menyeringai. Ketakutanku tambah memuncak, peganganku pada lengan suamiku kian erat. Suamiku mulai membaca ayat kursi, kemudian kuntilanak itu berdiri pelan-pelan. Sosoknya lambat laun berubah seperti kabut asap, kemudian menyerupai benang hitam panjang, dan akhirnya menghilang.
Itu yang suamiku katakan padaku. Aku yang sejak awal sudah ketakutan setengah mati baru berani membuka mata saat suamiku menutup pintu kamar dan bilang, "Sudah, Bun, sudah pergi." Aku langsung memeluk suamiku dan menangis ketakutan. Suamiku pun cerita kalau kuntilanak itu matanya putih semua, mukanya nggak begitu jelas karena tertutup rambut panjang yang awut-awutan, dan baunya anyir. Jari-jari dan kukunya panjang-panjang dan hitam. Pakaiannya putih kumal, kekuningan, agak coklat-coklat. Aku dan suamiku jadi nggak bisa tidur sampai pagi. Paginya, aku baru berani mengecek semua mainan anakku. Memang benar, semua mainan anakku terhambur dan keluar dari kardusnya. Boneka jerapahnya langsung dibuang oleh suamiku karena penuh lendir dan baunya sangat menusuk. Aku jadi trauma banget dengan kejadian yang kami alami malam itu. Itulah kisah kami sekeluarga di Jayapura. Alhamdulillah, sekarang sudah tidak pernah diganggu kuntilanak itu lagi. Mudah-mudahan seterusnya demikian. Amin.